semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 956, Kekuatan Luofen. Siapa yang memulai? Tanya Luofen, menatap 3 makhluk kuat di kejauhan. Aku sedikit lebih lemah daripada Kaisar Caman dan Kaisar Lili, kata Kaisar Seribu Hujan. Bagaimana kalau aku duluan? Kaisar Sungai Pedang, kalau kau langsung melawan mereka berdua, kau bisa kalah telat. Baik Kaisar Caman maupun Kaisar Lili menatap Luofen, menunggu pilihannya. Kalau mau bertarung, panggil yang terkuat, kata Luofen belak-belakan. Baiklah, sahut Kaisar Seribu Hujan. Kaisar Caman dan Kaisar Lili saling berpandangan. Lalu terdengar suara dingin milik Kaisar Caman memenuhi langit. Aku dan Kaisar Lili kurang lebih setara, katanya. Biar aku yang maju dulu. Tapi Sungai Pedang, jangan remehkan kami hanya karena kami rendah hati. Di kalangan manusia hanya ada 2-3 kaisar setingkat dewa binatang yang lebih kuat dari kami. Pendatang baru seperti Kaisar Tujuh Pedang masih di bawah kami. Aku tak akan meremehkanmu, ujar Luofen. Ia paham betul, di kalangan manusia, banyak senior yang memilih rendah hati. Walau mentok di langkah terakhir selama entah berapa lama, sebagian dari mereka menyimpan kekuatan menakutkan. Sebaliknya, para bintang baru seperti Kaisar Tujuh Pedang dan Kaisar Api Mimpi boleh saja populer, tapi kalau tak bisa menembus batas setelah 100 juta era, nama mereka akan pudar dimakan waktu. Begitulah kejamnya waktu. Di udara, Luofen dan Kaisar Caman saling berhadapan pada jarak tertentu. Biasakan diri dengan tubuh dewa di sini, kata Kaisar Caman. Ingat, ini dunia virtual. Begitu duel dimulai, kita berdua akan langsung membakar tubuh dewa dan bertarung habis-habisan. Jangan pelit membakar tubuh dewa seperti di dunia nyata. Sahut Luofen merasakan tubuh dewa virtualnya. Boom! Daya yang buas memenuhi tubuhnya. Setiap sel berisi kekuatan dewa yang tak tertandingi. Jika mau, ia bisa berubah jadi arus kekuatan dewa tak berbatas seketika. Sekalipun tubuh dewanya hancur berkeping-keping, ia bisa pulih secepat kedipan mata. Rasa percaya diri dan kontrol mutlaknya jauh melampaui saat ia masih penguasa sektor. Ini tubuh dewa yang 100.000 kali lebih kuat daripada tubuh penguasa sektor. Ada sisi baik dan buruknya, gumam Luofen menyesuaikan diri. Di dunia nyata, bahkan dibantu jiwa umum, kekuatan spiritualku baru setingkat kaisar rendah. Berkat tekadku yang lebih garas daripada kebanyakan kesatria alam semesta, aku masih bisa menandingi kaisar puncak. Tapi sekarang, tanpa menggunakan jiwa umum, di dunia virtual ini, kekuatan dewaku sudah menyentuh ranah kaisar puncak. Dipadu tekad dan kesadaranku, wajar kalau aku jadi lebih kuat. Saat masih penguasa sektor, kekuatan purba menyatu dengan kekuatan spiritual menjadi kekuatan dunia. Saat menjadi abadi, itu menjadi kekuatan abadi. Kini, dengan kekuatan dewa virtual, ia bahkan bisa melancarkan serangan jiwa. Sebelumnya, di dunia nyata, kekuatan duniaku terlalu lemah. Jiwaku tak ada apa-apanya dibanding jiwa umum, meski sudah diamplifikasi lewat teknik warisan Dewa Jenderal Catatan Iblis. Tapi sekarang, kekuatan dewa virtualku teramplifikasi lagi. Dari sisi kekuatan dewa dan amplifikasi, Luofen melonjak, namun ada celah. Harta tertinggi peta bintang tak ada di sini. Daya peta bintang itu biasanya bisa membuatnya melompat 2 hingga 3 tingkat. Senjata. Ia membalikkan telapak, dan 600 bola emas semi-transparan penuh ukiran misterius, interpretasi dari teknik terkuat Luofen, mengambang di atas tangannya. Itu hanyalah senjata spiritual standar yang ia bentuk di alam semesta virtual. Toh di dunia kemuliaan, yang boleh dipakai hanyalah senjata biasa. Sudah terbiasa? Tanya Kaisar Caman. Luofen tertawa. Kaisar Caman, kau harus keluarkan kemampuan terbaikmu kalau tak mau dipermalukan. Dengan dentuman beban, aura Luofen menanjak. Setiap selnya langsung terbakar, kekuatannya melonjak 1000 kali lipat dalam sekejap. Sudah berapa lama kau berlatih? Cebir Kaisar Caman. Saran bersahabat, jangan macam-macam menghadapi orang tua bandel seperti kami. Aku akan menumbangkanmu dalam 3 jurus. Mendadak, 2 cakar seperti bilah jarak raksasa menyelimuti kepalan tangan Kaisar Caman. Bzzz. Ke-600 bola emas itu berputar, begitu Luofen memutar telapak. Pembaca roh, dahi Kaisar Caman berkerut. Menurutnya, siapapun membaca roh yang memilih jalur dewa binatang, seharusnya sudah diperingatkan oleh rasnya bahwa itu merugikan. Mengapa Kaisar Sungai Pedang masih pembaca roh? Luofen menebar 600 bola emas. Melalui pola rumit pada 600 bola emas ini, pembakaran kekuatan dewa virtual mengaktifkan hukum gabungan sumber-sumber paling ujung.
Seketika, sosok Dewa Binatang raksasa muncul tinggi di udara. Karena dilancarkan dengan membakar kekuatan dewa virtual, Dewa Binatang ini tampak jauh lebih nyata, terutama pada ekor bersisiknya yang menyimpan daya nyaris tak berbatas. Dengus Kaisar Caman. Boom! Kaisar Caman berubah cepat menjadi Dewa Binatang berbentuk manusia, bertubuh besar dengan bahu bersisik. Di belakangnya, bayangan Dewa Binatang besar Mahanam Sandami Terluk juga julang tinggi. Matanya dipenuhi keganasan. Manusia yang tadinya tampak kalem itu seketika berubah liar. Kaisar Caman melesat seperti cahaya, menerjang Lo Feng. Kaisar Seribu Hujan dan Kaisar Lili memperhatikan dari jauh. Kaisar Sungai Pedang memang hebat, ujar Kaisar Seribu Hujan, lega. Meski sedikit dirugikan, dia cepat beradaptasi dengan gaya bertarung Kaisar Caman. Mereka imbang. Tunggu, gumam Kaisar Lili pelan. Kaisar Caman mengira teknik Sungai Pedang lemah karena waktu latihannya singkat. Itu sebabnya dia belum memakai teknik rahasia yang terkuat dari awal. Lihat, Sungai Pedang mulai kalah kan? Karena kini tubuh dewa setara. Yang diuji adalah pemahaman hukum, teknik rahasia, amplifikasi kekuatan dewa, pengahaman, dan seterusnya. Kaisar Caman sempurna di semua itu. Teknik rahasianya adalah teknik puncak, dan amplifikasi kekuatan dewanya mewarisi dari Dewa Jenderal Catatan Iblis. Teknik puncak bukanlah barang langka. Hampir setiap kesatria alam semesta dapat menciptakannya. Talenta yang berpotensi menjadi kesatria pun biasanya menuntut diri lebih keras. Apalagi bila lama tak menembus batas, mereka akan makin fokus mencipta teknik puncak. Dengan bimbingan guru hebat, banyak talenta ras puncak yang akhirnya punya teknik puncak setelah waktu panjang. Luo Feng dipuji karena ia mencapainya dalam waktu singkat. Cukup bagus bagi Kaisar Sungai Pedang bisa seimbang dengan Kaisar Caman yang... Kaisar Lili tertegun. Apa? Kaisar Seribu Hujan juga melongo. Kaisar Sungai Pedang, dia... Kalimatnya terputus. Secara mengejutkan, energi Kaisar Sungai Pedang meledak. Yang awalnya seimbang, kini kekuatannya melonjak dan langsung menekan Kaisar Caman. Di udara, dengan tatapan menyala gila, Luo Feng memaksimalkan tekadnya seketika. Kau akan kalah. Boom! Dengung meremangkan ruang. Ekor bersisik Dewa Binatang raksasa menembus ruang waktu bagai mesin gilas. Ayunannya cepat dan buas. Bang! Menggeram, Dewa Binatang manusia milik Kaisar Caman menahan sabetan ekor itu dengan 2 cakar. Bang! Tubuh Dewa Kaisar Caman rontok cepat. Akui kekalahanmu, hardik Luo Feng. Mendapat momentum, Luo Feng menghantam bertubi-tubi sampai tubuh Dewa Kaisar Caman habis lenyap. Luo Feng menang. Berdiri di udara, Luo Feng menatap Kaisar Seribu Hujan dan Kaisar Lili yang tertegun di kejauhan. Ia bergumam heran pada dirinya sendiri. Tak sangka, aku harus terdorong sejauh ini sampai mengerahkan teknik puncakku sendiri. Dibanding mereka, aku masih unggul lewat konsepsi Dewa Binatang. Pewaris lain membangkitkan teknik puncak via pemahaman hukum. Luo Feng sebaliknya, memicunya lewat konsepsi Dewa Binatang. Dalam pemahaman hukum gabungan, Luo Feng berada di tingkat menengah level 3, tapi konsepsi Dewa Binatangnya sudah melampaui level 3, menyentuh ambang level 4. Bagaimanapun, konsepsi Dewa Binatang Luo Feng kini sangat dekat dengan level 21 Jembatan Langit. Karena itulah, Luo Feng punya keunggulan besar pada konsepsi Dewa Binatang. Selain itu, amplifikasi kekuatan spiritualnya juga sangat kuat, bukan kelemahan. Tetap saja, Luo Feng menghela nafas. Di awal pertarungan, sebelum tekadnya meledak penuh, ia sempat agak terdesak. Pada akhirnya, tekad yang lebih dahsyat dari kebanyakan kesatria alam semesta meledak. Jika ia bukan pembaca roh, manfaat tekad kuat tak akan sedrastis ini. Tapi bagi pembaca roh, lain cerita. Tekad adalah panglima, kesadaran adalah jenderal, kekuatan spiritual adalah prajurit. Perkasanya tekad Luo Feng menaikkan kendalinya atas senjata spiritual 2 tingkat sekaligus, membalik keadaan dari kalah tipis menjadi menekan total Kaisar Caman. Kaisar Caman terbang mendekat, menatap Luo Feng tak percaya. Aku kalah. Sungai Pedang, bagaimana kau? Aku juga mengaku kalah, tak perlu duel. Ia menghela nafas dan menggeleng.
Sungai Pedang, reputasimu memang pantas. Kami mengakui baik hartamu maupun kekuatanmu. Mereka getir. Meski rendah hati, mereka percaya diri dengan kekuatan. Mereka berada di tingkat menengah atas di tanah warisan, tempat para talenta tak terhitung. Setelah mencapai level itu, sulit untuk melangkah. Dari tekad, kesadaran, teknik rahasia, hingga amplifikasi kekuatan dewa, mereka nyaris sempurna. Namun tetap kalah. Luo Feng menang telak. Hanya karena dua keunggulan absolut meledak bersamaan, tekadku dan konsepsi dewa binatang, aku bisa menelan Kaisar Caman, batin Luo Feng. Di Pulau Bahumini, wilayah inti sekolah dewa asal mula, para pewaris yang mengirim undangan bertarung kepada Luo Feng sedang membahasnya dalam kelompok-kelompok kecil. Tak lama, balasan mereka pun diterima. Bagaimanapun, Kaisar Sungai Pedang cuma penguasa sektor. Di dunia virtual, ia harus menanggalkan semua harta dari dunia nyata dan murni mengandalkan kekuatan sendiri. Kaisar Ju Chongkong juga pernah menyerah di sini, bukan? Katanya ratusan ribu undangan telah dikirim kepadanya. Berapa banyak yang berani dia terima? Hahaha. Punyaku diterima. Apa? Diterima. Beruntung sekali. Mungkin dia memilih lawan terlemah. Tapi undanganku juga diterima. Aku juga dapat balasan. Dia setuju bertarung. Di alun-alun terbuka dunia kemuliaan, banyak makhluk kuat dari ras lain membalik-balik buku hitam mereka. Masing-masing menerima jawaban diterima. Undanganku diterima. Punyaku juga. Kaisar Sungai Pedang setuju bertarung. Segera kegaduhan memancar ke setiap sudut alun-alun. Para pewaris dari ratusan juta ras alam semesta dibuat terperangah. Berapa banyak tantangan yang diterima Kaisar Sungai Pedang? Pasti puluhan ribu. Bab 957.620.000 pertarungan. Aurora berwarna-warni mengelilingi Pulau Bauhinia, dan lingkaran cahaya yang menampilkan misteri hukum alam semesta terus menyebar di langit. Pulau Bauhinia dipenuhi istana dari berbagai ras. Di salah satu istana, berdiri banyak patung pedang kuno. Tiba-tiba, gerbang istana itu terbuka. Keluar seorang pria berzirah ungu, matanya setajam pedang, dengan tanda 7 pedang pertempuran di antara alisnya. Seluruh sosoknya seakan sebuah pedang perang hidup. Dua makhluk mirip simpanse dari ras lain berteriak dari kejauhan. Kaisar 7 pedang, Kaisar Sungai Pedang dari ras manusia itu cukup hebat. Kaisar 7 pedang, apakah kau menantangnya bertarung? Kaisar 7 pedang pernah mendapatkan sebuah harta dari tanah harta sehingga namanya cukup terkenal di Pulau Bauhinia. Apalagi, harta itu ditemukan di lokasi yang memang disiapkan oleh makhluk agung sekolah dewa leluhur untuk para pewarisnya. Walau Kaisar 7 pedang terbilang biasa saja di pertempuran dunia kemuliaan, ia memiliki warisan 7 pedang, warisan dewa binatang agung, serta kemampuan bertahan hidup luar biasa di dunia nyata. Keberuntungan itu bahkan menimbulkan iri hati di kalangan banyak tokoh manusia. Berkat warisan 7 pedang, ia dan Kaisar Api Mimpi menjadi dua talenta tingkat abadi dari generasi mereka yang dilatih khusus oleh ras manusia. Ditambah lagi, warisan Dewa Binatang Agung membuat status Kaisar 7 pedang melampaui Kaisar Api Mimpi. Namun banyak ras lain tak tahu harta apa sebenarnya yang ia peroleh karena ia merahasiakannya rapat-rapat. Bahkan ras Autonomon, ras Puncak, hanya tahu bahwa ia mendapatkan semacam warisan. Tanah harta memang menyimpan banyak harta peninggalan para dewa binatang sekolah dewa leluhur, baik penjaga maupun pembina pewaris. Apapun harta itu, tak selalu terkait dengan jalur dewa binatang. Misalnya Luo Feng kelak mencapai posisi tinggi, ia juga bisa menitipkan harta yang tak dipakainya di sana untuk generasi selanjutnya. Karena itu hanya Kaisar 7 pedang dan segelintir senior ras manusia di sekolah dewa leluhur yang tahu nilai sebenarnya dari yang ia dapatkan. Kalau tidak, ia sudah lama jadi sasaran pembunuhan. Kaisar 7 pedang tertawa, cahaya pedang berkilat di matanya. Haha, dia juga manusia. Sekarang begitu banyak makhluk agung dari ras lain menantangnya, kenapa aku harus menantangnya juga? Tapi, apakah kau tahu berapa banyak tantangan yang diterima Kaisar Sungai Pedang? Kalau kau tidak tahu, bagaimana kami bisa tahu? Yang jelas, jumlahnya lebih dari 10.000. Kedua makhluk mirip simpanse itu lalu melangkah masing-masing sejauh 600 mil dan lenyap di kejauhan. Berdiri di depan istana, Kaisar 7 pedang bergumam. Lebih dari 10.000 pertarungan, Kaisar Sungai Pedang, talenta paling mencengangkan ras manusia, aku tidak akan menyerah padanya begitu saja. Dengan harta barunya, ia merasa sudah melampaui Kaisar Api Mimpi, menjadi yang terbaik dari generasinya. Tapi kini Kaisar Sungai Pedang menghadang jalannya.
Dulu, saat perebutan bintang tersegel di medan perang luar wilayah, kau begitu sepele hingga tak kuperhatikan. Sungguh menyengangkan kau ternyata penguasa sektor. Aku tahu kau gila-gilaan menerima tantangan bertarung. Untuk pertama kalinya, kau menarik penuh perhatianku. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu karena bahkan guruku bilang kau lebih baik dariku. Entah kau terlalu percaya diri atau hanya gila menerima lebih dari 10.000 pertarungan. Segera kau akan sadar semua pewaris di sini adalah talenta peerless. Bahkan aku pun terhitung biasa saja di dunia kemuliaan. Kau akan merasakan kenyataan pahit itu. Di jantung sekolah Dewa Leluhur, Istana Dewa Binatang Petir adalah salah satu dari 8 istana Dewa Binatang. Megah, menjulang lebih dari 60 juta mil, di dalamnya terdapat ruang waktu seluas 1 tahun cahaya, penuh pemandangan indah, sungai, pegunungan, gurun, es dan salju. Di kedalaman pegunungan tak berujung itu, suara berulang bergema sebagai nafas raksasa. Ha! Hu! Ha! Hu! Setiap ha mengguncang ruang waktu dengan petir menggelegar. Setiap hu menerih badai mengamuk, meruntuhkan gunung, mengeringkan sungai, dan mengangkat pasir gurun. Untungnya tak ada makhluk lain. Siapa berani mengganggu tidurku? Suara bergumuruh terdengar. Beberapa puncak gunung terangkat. Seekor dewa binatang bersayap berkuku 3 berbulu hijau sepanjang lebih dari 50.000 mil bangkit berdiri. Setiap langkahnya mengguncang bumi, meruntuhkan gunung, dan mengeringkan sungai. Kenapa Dewa Leluhur menugaskanku mengurus hal-hal remeh sekolah ini? Gerutunya. 7 dewa binatang lainnya bermalas-malasan, aku saja yang harus tinggal di sini 100 juta era. Hah, baru 30 juta era aku tidur. Masih harus 70 juta era lagi sebelum bebas. Ruang waktu bergetar saat ia melangkah maju. Masuklah, seru Dewa Binatang Petir. Ruang waktu istana terbuka dan seorang Dewa Jenderal Api Darah yang menunggu di luar masuk ke dalam. Hormat Dewa Binatang, sapa suara itu. Aku Dewa Jenderal Api Darah. Ia terbang melintasi langit dan mendarat di puncak gunung, menatap Dewa Binatang yang jauh lebih besar dari gunung itu. Ku bilang jangan ganggu tidurku kecuali ada hal benar-benar penting, bentak Dewa Binatang Petir. Hembusan nafas dari hidungnya menghancurkan gunung sekitar, sementara petir bermunculan di langit, meluapkan amarahnya. Dewa Jenderal Api Darah memberi hormat. Dewa Binatang, ini masalah penting. Sistem operasi sekolah Dewa Leluhur membuat para Dewa Jenderal harus menangani banyak urusan sendiri. Para Dewa Binatang terlalu malas, bahkan enggan menghubungkan kesadaran mereka ke dunia kemuliaan. Rupanya berbagi kesadaran itu menyebalkan bagi mereka. Katakan, perintah Dewa Binatang Petir menatap kecilnya Dewa Jenderal Api Darah. Sebagai Dewa Jenderal, ia setara dengan penguasa alam semesta biasa, tapi Dewa Binatang Petir dengan statusnya jauh lebih kuat. Kami menemukan talenta alam semesta yang layak dilatih sekolah Dewa Leluhur, kata Dewa Jenderal Api Darah. Talenta alam semesta? Kau bangunkanku hanya untuk itu. Petir menyala di mata Dewa Binatang Petir. Dia hanya penguasa sektor, tapi bisa membunuh Kaisar Batas, jelas Dewa Jenderal Api Darah. Mata raksasa itu bersinar. Makhluk unik? Bukan, dia manusia, tapi mampu menewaskan Kaisar Batas di masa penguasa sektor, bahkan dalam duel frontal. Frontal? Itu melawan hukum alam semesta, gumam Dewa Binatang Petir. Memang mungkin, jika dengan harta langka, seorang penguasa sektor bisa membunuh Kaisar Batas lewat serangan mendadak, tapi frontal? Mustahil. Menurut intel sekolah Dewa Leluhur, saat di neraka es, dia memakai harta tak ternilai untuk menyembunyikan nafas, sehingga bisa bertarung dengan Kaisar Batas. Ia sanggup menahan serangan jiwa maupun materi. Kekuatannya bahkan bisa membunuh mereka. Mata raksasa itu makin berkilat. Berarti ia mendapat perlakuan khusus, bisa melanggar hukum alam semesta tanpa ditekan oleh hukum itu sendiri. Ia tahu betul arti hal ini. Alam semesta adil. Baju zirah penguat daya seperti General Armor atau King Armor hanya bisa dipakai tubuh yang ribuan kali lebih kuat. Tanpa manual 9 volume, bahkan binatang bertanduk emas pun tak bisa. Tanpa itu semua, Luo Feng hanyalah talenta peerless biasa, paling banter setara KD, tak mungkin bisa bunuh Kaisar Batas. Melanggar hukum operasi alam semesta tanpa ditekan, gumam Dewa Binatang Petir. Mulai sekarang, aku akan memperhatikannya. Dewa Binatang Petir, lanjut Dewa Jenderal Api Darah. Karena ia membunuh Kaisar Batas sebagai penguasa sektor, ia terkenal di seluruh semesta.
Tapi tetap saja, dia manusia. Hebat, tapi hanya sekolah dewa leluhur yang benar-benar paham makna sebenarnya. Sejak tiba di tanah warisan, banyak pewaris menantangnya. Dan barusan, manusia ini menerima semuanya. Semuanya? Ya, semuanya. Lebih dari 620.000 pertarungan. 620.000 pertarungan? Gemas suaranya. Siapa namanya? Kaisar Sungai Pedang. Jawab Dewa Jenderal Api Darah. Nama aslinya Luo Feng. Baiklah, kita lihat bagaimana hasil 620.000 pertarungan ini. Lawannya adalah talenta peerless dari seluruh semesta. Aku ingin tahu sejauh mana manusia yang menentang hukum semesta ini bisa melangkah. Di dunia pertempuran dunia kemuliaan, di padang pasir tanpa ujung, Luo Feng mengenakan zirah ak, sepatu tempur hitam, dan sepasang sayap bersisik. Sayap, cara terbaik untuk terbang dan menghindar. Meski belum abadi, aku bisa merasakan tubuh dewa megah ini 100.000 kali lebih kuat dari penguasa sektor, katanya menatap bayangan di jauhan. Seekor monster berbentuk sayap perak abu muncul berlahan dari pasir, kepala segitiganya terangkat tinggi, tubuh dewa raksasanya samar di balik gurun. Dengan senyum tipis, Luo Feng berkata, "Inilah yang pertama dari 620.000 pertarunganku." Bab 958. Menang, menang, menang. Monster berbentuk ular perak abu itu perlahan bangkit dari gurun. Kepalanya yang segitiga terangkat tinggi, menatap dingin ke arah Luo Feng dari kejauhan, mendesis dengan suara yang jutaan kali lebih menyakitkan daripada gesekan kaca. "Kaisar Sungai Pedang," desisnya. "Berapa banyak poin kemuliaan yang kau punya? Berani taruhan denganku?" Suaranya mengguncang gurun, menimbulkan gelombang pasir yang mengamuk. "Kau seharusnya merasa terhormat menjadi lawan pertamaku di dunia kemuliaan," jawab Luo Feng dengan senyum tenang di tengah badai pasir. Makhluk ular itu menatap tajam. "Lawan pertamamu? Hahaha, senang sekali bagiku. 3 poin kemuliaan. Berani?" "Aku akan memilih 1 poin saja untuk tiap lawan," kata Luo Feng. Luo Feng berani tapi bukan bodoh. Dari pertarungannya dengan Kaisar Chaman, ia bisa menilai dirinya mampu berdiri di puncak pewaris tahap ketiga berkat konsep dewa binatang dan kemauan besi. Namun bila ia langsung bertaruh besar dan kalah, semua poinnya habis di awal, membuatnya tak bisa melanjutkan 620.000 pertarungan lain. 1 poin tiap pertarungan sudah cukup. 1 poin? Yang kuinginkan adalah mengalahkanmu dan merebut semua poinmu. Dengan begitu, semua pewaris ras lain tahu bahwa Kaisar Sungai Pedang dipermalukan olehku, Raja Serka Pinse. Cukup omong gosong, kau hanya pemanasan bagiku. Mari bertarung. Dasar! Dengan desis memekakkan telinga, arus dahsyat meledak ke langit membuat gurun berguncang. Bagus sekali, komentar Luo Feng. Boom! Tatapannya menyala. Ia membakar tubuh dewa abadi virtualnya. Saya bersisik mengepak dan tubuhnya berubah menjadi cahaya. Dengan kibasan tangan kiri, 600 manik emas berterbangan. Di dunia pertempuran, manik itu hanyalah senjata umum yang ditempa seperti milik para pembaca ruh puncak. Raungan dewa binatang menggema, Raja Serka Pinse melolong dan pertarungan dimulai. Hanya beberapa detik kemudian, puluhan gerakan saja, tubuh dewa Raja Serka Pinse hancur total. "Tidak!" jeritnya. Mata ular dinginnya dipenuhi amarah, tidak mau mengakui kekalahan dari seorang penguasa sektor, apalagi saat tubuh dewa mereka setara. Tubuhnya pun memadam, tersingkir dari dunia pertempuran. Luo Feng segera masuk ke pertarungan kedua. Di sela waktu itu, ia membuka buku hitamnya. Benar, 1 poin kemuliaan bertambah. 4 poin kemuliaan, gumamnya. Lawan pertama tadi berada di peringkat menengah pewaris tahap ketiga. Kekuatan sebenarnya lebih lemah dari Kaisar Chaman. Ia tersenyum menatap lawan berikutnya di kejauhan. 1 lagi yang akan memberiku poin. Pertarungan demi pertarungan pun berlangsung. Lapangan terbuka dunia kemuliaan berubah riuh. Sedikitnya 100 juta pewaris terhubung, termasuk Kaisar 7 Pedang, setelah mendengar kabar bahwa Kaisar Sungai Pedang mulai menerima tantangan tanpa henti.
Apa? Kau kalah dengan Kaisar Sungai Pedang? Dia cuma penguasa sektor, tak ada harta luar biasa di dunia pertempuran, dan kau masih kalah. Hahaha, memalukan sekali, ejek pewaris lain. Semoga dia tak kehabisan poin terlalu cepat. Lihat saja saat giliranku menghadapinya. Di awal 3 pewaris yang kalah berturut-turut jadi bahan ejekan. Namun pewaris lain juga jadi lebih waspada karena mereka tahu betul kekuatan teman sefraksi mereka. Kabar kekalahan itu cepat menyebar, tapi Luo Feng bertarung terlalu cepat. Tubuh dewa yang pulih seketika membuatnya tak perlu beristirahat. Tak lama, ia sudah menyelesaikan 1000 pertarungan. Sekitar 11 jam kemudian Luo Feng berhenti sejenak. Sekitar 11 jam untuk 1000 pertarungan, pikir Luo Feng. Sebenarnya rata-rata tiap pertarungan kurang dari 10 detik. Waktu habis lebih banyak karena proses memulai pertarungan dan sedikit percakapan. Biasanya ia hanya melemparkan ejekan singkat. Berikan poinmu, atau mati, atau jangan buatku menunggu. Pulau Bauhiniham, di depan kediaman Luo Feng. Kaisar Sungai Pedang, panggil sebuah suara. Kaisar Sungai Pedang, sahut suara lain. Selesai 1000 pertarungan, Luo Feng keluar dari dunia kemuliaan untuk beristirahat. Ia langsung mengenali suara Kaisar Hujan Seribu dan Kaisar Caman. Dengan satu langkah, ia muncul di gerbang, membukanya sendiri. 3 sosok berdiri di sana. Caman, Hujan Seribu, dan seorang manusia lain. Kaisar 7 Pedang! Luo Feng terkejut. Ia melongo menatap tokoh besar manusia itu. Mereka pernah bertemu di Menara Bintang. Untuk pertama kalinya, Kaisar 7 Pedang benar-benar menilai Kaisar Sungai Pedang, sosok misterius yang mengguncang semesta. Sekilas, Luo Feng tampak biasa, namun tatapan matanya memancarkan keyakinan dan kemauan baja. Sejak identitasnya terbongkar oleh penguasa Serigala Langit, Luo Feng berhenti menyembunyikan diri. Ia kini lebih berani, siap menghadapi siapapun. Emas sejapi tak takut api. Pedang makin tajam setelah ditempa. Kaisar 7 Pedang, kita bertemu lagi, kata Luo Feng tersenyum tipis. Kaisar Sungai Pedang, jawabnya dengan senyum. Dulu aku tak peduli padamu karena hanya fokus pada bintang tersegal. Sekarang, aku datang untuk bertemu sang legenda. Kuharap kedatanganku tidak mengganggumu? Tidak sama sekali. Luo Feng tersenyum, mempersilahkan masuk. Silakan, tamuku. Hahaha, benar kataku. Kaisar Sungai Pedang ramah orangnya. Seloroh Hujan Seribu. Caman tetap tenang. Mereka duduk bersama di haula tamu kediaman Luo Feng yang bergaya taman klasik Jiangnan Tiongkok. Kursi kayu kuno dan meja teh sederhana. Kaisar Sungai Pedang, tanya Caman, berapa banyak pertarungan yang kau terima? Aku menerima semuanya, jawab Luo Feng tenang. Kaisar 7 Pedang dan Hujan Seribu terkejut. Berapa jumlahnya? Desak Hujan Seribu. Baru muncul saja kau sudah dapat puluhan ribu tantangan. Sekarang pasti sudah ratusan ribu. Dari laporan berbagai faksi diperkirakan lebih dari 100.000. Aku harus menerima semuanya. Benar, awalnya tidak banyak, tapi kemudian membludak. Totalnya lebih dari 620.000. Dari 90 juta pewaris tahap ketiga, kurang dari 1% yang menantangku. Tidak heran. 620.000, melongo Caman. Hujan Seribu ternganga, bahkan Kaisar 7 Pedang pun sempat kehilangan kata-kata. Kau bisa membunuh Kaisar Batas sebagai penguasa sektor, menggeleng-geleng Caman. Ketenaranmu membuat semua pewaris percaya diri ingin menguji dirimu. Tak heran jumlahnya segila itu. Kami datang mengucapkan selamat atas 989 kemenanganmu dari 1000 pertarungan hari ini, kata Hujan Seribu sambil tertawa. Selamat, tambah Caman. Mendapat lebih dari 900 poin kemuliaan sehari, mendesak Kaisar 7 Pedang. Cukup untuk 9 kali kesempatan warisan. Sungguh membuat iri. Dan ini baru hari pertama. Luo Feng hanya tersenyum, tapi dalam hati berkata, aku tetap kalah 11 kali. Meski sangat kuat, ia tahu bukan yang terkuat dari semua pewaris tahap ketiga. Dari 1000 lawan, ada yang lebih lemah, ada pula yang gaya bertarung atau teknik rahasianya mampu menekan Luo Feng. Namun hatinya penuh kebanggaan. Aku tak peduli kehilangan sedikit poin. Melawan begitu banyak pewaris ras lain, semua kerugian itu sepadan. Hari kedua, Luo Feng bertarung lagi. Lewat buku hitam, para pewaris bisa melihat catatan pertarungannya. Di daftar peringkat pewaris tahap ketiga,
jumlah menang kalah tercatat jelas. Hari itu, Luo Feng kembali bertarung 1000 kali. Hari ketiga, 1000 lagi. Begitu seterusnya, 1000 pertarungan per hari. Berkat tingkat kemenangan yang sangat tinggi, poin kemuliaannya melesat. Segera terbukti bahwa Kaisar Sungai Pedang adalah salah satu yang terbaik di antara 90 juta pewaris tahap ketiga. Banyak pewaris yang awalnya ingin mempermalukannya, kini menyesal menantang. Sayangnya tak ada jalan mundur. Bahkan jika mereka tak hadir, 1 poin kemuliaan tetap otomatis dipotong. Bab 959. Mengejutkan alam semesta. Di alun-alun terbuka dunia kemuliaan, jutaan pewaris membuka-buka buku hitam mereka, menatap catatan pertarungan Luo Feng di peringkat pewaris tahap ketiga. Ini adalah hari ketiga sejak Luo Feng mulai menerima tantangan. Ia telah bertarung 2.700 kali. Rekor terbarunya, 2.682 kemenangan, 18 kekalahan. Mengapa Kaisar Sungai Pedang begitu kuat? Keluh seorang penantang. Sepertinya aku akan kehilangan 1 poin kemuliaan. Aku selalu berhati-hati saat menantang di dunia pertarungan. Tak pernah memilih lawan di atas peringkatku. Berkat itu, aku berhasil mengumpulkan 51 poin kemuliaan. Dan sekarang, 1 poin akan lenyap begitu saja. Dengan kecepatannya, Kaisar Sungai Pedang pasti sudah mengumpulkan banyak poin. Kau benar, sahut makhluk besar seperti monster laut, dengan belasan tentakel, wajahnya getir. Aku juga pasti akan kehilangan poin kepadanya. Siapa sangka manusia ini sekuat itu, sungguh sial. Ratusan ribu pewaris yang menantangnya akan menderita kerugian besar. Meski aku tak menantangnya, aku bisa memahami alasannya. Membayangkan bisa mempermalukan legenda manusia, Kaisar Sungai Pedang sungguh menggiurkan. Dia hanyalah penguasa sektor, tanpa bantuan harta, tapi bisa begitu absolut. Hampir semua percakapan di alun-alun kini membicarakan Kaisar Sungai Pedang. Pewaris kesal bukan main. Namun saat mereka berbicara, tingkat kemenangan Luo Feng justru melonjak. 2.779 kemenangan, 19 kekalahan. 2.789 kemenangan, 19 kekalahan. 2.811 kemenangan, 19 kekalahan. 2.889 kemenangan, 19 kekalahan. Para pemeris yang biasanya bersusah payah merebut 1 poin kemuliaan, kini merasa malu. Seandainya sejak awal Luo Feng menunjukkan kekuatan seperti ini, tak akan begitu banyak pewaris menyerahkan poin mereka untuk menantangnya. Namun penyesalan sia-sia. Mungkin Kaisar Sungai Pedang hanyalah pengecualian, desah seorang pewaris. Tidak mungkin orang lain bisa mengumpulkan poin sebanyak itu. Dan benar saja, untuk bisa seperti Luo Feng, seseorang harus, pertama, terkenal di seluruh jagat semesta. Hanya sedikit makhluk yang mencapai ketenaran sebesar itu. Kedua, berstatus penguasa sektor. Pewaris lain baru berani menantang jika targetnya terlihat lemah sebagai penguasa sektor. Dalam sejarah sekolah dewa leluhur, Luo Feng bukanlah satu-satunya penguasa sektor yang masuk ke tanah warisan, namun jumlahnya sangat sedikit. Dari yang sedikit itu, hanya 2 yang terkenal, dan tak satu pun punya kemauan sekuat Luo Feng. Kini, tanpa harta luar, Luo Feng membuktikan dirinya mampu berdiri di puncak pewaris tahap ketiga. Beberapa super kekuatan semesta sudah lama memperhatikan Luo Feng. Begitu berita ratusan ribu tantangan tersebar, para pewaris segera mengirim informasi ke klan mereka. Di depan Istana Serigala Langit, api sebesar bintang tetap membara. Bunuh, bunuh, bunuh! Mata penguasa Serigala Langit menyala penuh kebencian. Manusia itu, Kaisar Sungai Pedang, tidak boleh dibiarkan hidup. Bayangan ular raksasa yang mengintai di kehampaan terkejut melihat amarahnya. Pemahamannya atas hukum luar biasa, raung penguasa Serigala Langit. Ia sejajar dengan para pewaris puncak tahap ketiga, bahkan mendekati tingkat kesatria semesta. Begitu ia mau, ia bisa menembus keabadian kapan saja. Lalu, dengan poin dan kesempatan warisan melimpah, ia bisa segera jadi kesatria semesta. Saat itu, mustahil membunuhnya. Ia pun memerintah, "Cepat, buat rencana, laporkan padaku. Kita harus segera membunuh manusia itu." Bayangan ular segera menunduk, lalu teleportasi dan lenyap. Penguasa Serigala Langit berdiri, mata hijau berkilat dengan niat membunuh. Aku dulu meremehkannya. Tapi kini, tanpa harta punian, ia mengalahkan sebagian besar pewaris. Ia ancaman bagi ras iblis. Di wilayah bintang misterius. Di kehampaan, riak hitam raksasa bergulung.
Di tengahnya berdiri tahta hitam setinggi puluhan ribu mil dengan 18 tengkorak emas menempel di sandarannya. Riak hitam berputar seperti lautan darah. "Tuanku!" Seekor makhluk berekor kalajengking 9 bersujud di pinggir riak. "Kabar dari pewaris kita di sekolah Dewa Leluhur, manusia itu, Kaisar Sungai Pedang, telah menerima ratusan ribu tantangan. Dari 3.281 pertarungan, ia hanya kalah 19 kali. Ia jelas pewaris abadi setara kaisar terkuat di Pulau Bahunia. Diprediksi, ia akan meraih banyak warisan dan berpeluang besar jadi kesatria semesta." Haha! Tawa menembus jiwa terdengar dari tahta hitam, membuat riak mengguncang seperti naga hitam di angkasa. Bakat fearless muncul dari manusia, tapi yang paling gelisah bukan kita, melainkan tetangga mereka, ras mesin, ras iblis, dan ras serangga. Haha, tunggu saja, upaya pembunuhan pasti segera dimulai. Aku ingin tahu, apakah manusia ini akan melewati rintangan brutal dan jadi makhluk agung, atau jatuh hancur? Tawa itu bergema saat makhluk ekor kalajengking menghilang. Di gugusan istana kristal megah yang terbentang sejauh beberapa tahun cahaya, berdiri menara kristal setinggi 3,2 tahun cahaya. Puncaknya menembakkan sinar tajam ke langit, menembus planet dan bintang di jalurnya. Di dalam menara itu, seorang penguasa berjubah emas dengan mata emas di dahinya duduk di singgasana. Suaranya lembut namun penuh wibawa. "Menarik sekali," katanya. "Manusia biasanya unggul karena jumlah mereka besar. Tak kusangka muncul talenta sehebat ini. Sebarkan perintahku. Manusia bernama Kaisar Sungai Pedang ditetapkan sebagai makhluk tak terkalahkan dari ras lain." "Baik, tuanku." Kabar ini menyebar cepat ke 6 ras puncak, aliansi binatang angkasa, hingga aliansi perbatasan utara. Di Pulau Petir, di dalam istana energi kekacauan, sebuah bayangan kabur melapor. "Pemimpin kota kekacauan primordial, percobaan pembunuhan terhadap Luo Feng hampir pasti terjadi. Apa perintahmu?" "Pembunuhan?" Suara pemimpin kota kekacauan bergema. "Bayangan, mengapa kau begitu yakin?" "Karena Kaisar Sungai Pedang telah menerima 620.000 pertarungan, tuanku. Dan dari 3.000 pertarungan terakhir, aku sudah kirim laporannya." "Apa?" Suara pemimpin kota kekacauan terkejut. "Luo Feng menerima 620.000 pertarungan." Sosok berjubah emas keluar dari energi kekacauan. Pemimpin kota kekacauan primordial sendiri. Dengan sentuhan kecil kekehampaan, 3 pesan jatuh satu persatu. Ternyata ia belum membaca laporan itu sama sekali. Bab 960. Bunuh dia. Pemimpin kota kekacauan primal memiliki status yang sangat tinggi, baik di dalam ras manusia maupun di aliansi Hong. Banyak laporan langsung masuk padanya melalui pesan virtual. Namun, ada klasifikasi pesan berbeda. Pesan darurat dibaca segera, sementara pesan biasa hanya akan ia baca saat senggang. Kaisar Bayangan, Shadow Emperor, adalah penguasa alam semesta yang memimpin Departemen Intelijen Perusahaan Alam Semesta Virtual sekaligus intelijen aliansi Hong. Berita tentang Luo Feng yang dikenal dengan julukan Kaisar Sungai Pedang sudah diketahui para senior ras manusia, termasuk dirinya. "Apa?" Pemimpin kota kekacauan primal berkata terkejut sambil memegang laporan. Dia menang 2.979 kali dari 3.000 pertempuran. "Iya, pemimpin kota kekacauan primal," jawab Kaisar Bayangan dengan hormat. "Aku tak menyangka dia bisa sejauh itu," ucap sang pemimpin dengan gembira. "Dari 90 juta pewaris, semuanya setara di tingkat ini. Luo Feng bisa saja kalah, tapi nyatanya dia menang sebanyak itu." "Luo Feng punya masa depan yang cerah," kata Kaisar Bayangan yang biasanya dingin, namun kali ini tersenyum. "Hahaha, lebih dari 26.000 pertempuran!" Tertawa pemimpin kota kekacauan primal, suaranya menggema di dalam istana. Kalau dia bisa terus menjaga tingkat kemenangan ini, jumlah poin kemuliaan yang dia kumpulkan pasti luar biasa. 100 poin
bisa ditukar dengan satu warisan. Dia akan mendapat begitu banyak warisan. Sekolah Dewa Leluhur mungkin benar-benar sedang membesarkan seorang makhluk agung dari ras kita kali ini. Bahkan ras iblis, ras penjara dan kekuatan super lainnya pun tahu, jika tidak ada yang menghentikan Kaisar Sungai Pedang, dia akan tumbuh menjadi sosok besar ras manusia, menggetarkan alam semesta. Karena itu, mereka ingin dia dibunuh sebelum mencapai tahap itu. Dengan tingkat kemenangan seperti ini, dia bukan hanya mengumpulkan warisan, lanjut Kaisar Bayangan sambil membungkuk. Dia juga menunjukkan kedalaman pemahaman hukumnya. Ras serangga, ras iblis dan mesin pasti akan mencoba membunuh dia sebelum menembus menjadi kesatria alam semesta. Pemimpin kota, bagaimana kita menyikapi hal ini? Mereka ingin membunuhnya, mengangguk pemimpin kota kekacauan primal. Ras iblis, serangga, dan mesin memang punya banyak cara. Tapi muridku sekarang berada di sekolah Dewa Leluhur. Mereka tak bisa berbuat apa-apa di sana. Satu-satunya cara yang mungkin adalah menyuruh para pewaris kuat untuk membunuh Luo Feng. Benar, mengangguk Kaisar Bayangan. Sekolah Dewa Leluhur mustahil disusupi. Bahkan ras iblis tak berani mengirim orang secara langsung karena resikonya lebih besar daripada membiarkan Luo Feng tumbuh. Aku yang akan mengurusnya, kata pemimpin kota kekacauan primal. Dan percayalah pada muridku. Saya pamit dulu, membungkuk Kaisar Bayangan. Silahkan, mengangguk pemimpin kota kekacauan primal. Kaisar Bayangan menjadi kepala intelijen aliansi Hong karena latar belakangnya di perusahaan alam semesta virtual. Efisiensi luar biasa dari sistem informasi mereka membuat banyak ras lain menempatkan mata-mata meskipun sering ketahuan dan harus membayar mahal. Karena itu pula, Kaisar Bayangan naik cepat hingga posisinya setara dengan beberapa pemimpin istana di aliansi Hong. Sementara itu, ras serangga, iblis, dan mesin berhenti mengamati. Ras serangga bahkan sudah menyiapkan rencana pembunuhan. Di dalam alam semesta virtual milik ras serangga, sebuah pulau terapung indah mengambang di antara awan dan kabut. Di sana tinggal para ratu klan serangga dengan sayap indah seperti kupu-kupu. Tubuh mereka transparan seperti kristal. Penampilan mereka begitu menawan, sehingga makhluk lain pasti ingin melindungi mereka. Lihat, itu dari ras lain, kata salah satu ratu. Itu klan Kongwan, bagian dari aliansi ras serangga kita, jawab ratu lain. Sebuah sosok bersisik tebal, mengenakan zirah hitam kuno dan topeng, muncul. Seorang prajurit kuat dari klan Kongwan. Ia melangkah cepat menuju istana kayu di pusat pulau. Pintu istana terbuka. Prajurit bertopeng itu masuk tanpa dihentikan. Salam, Tuan Alam Semesta. Saya Jue Guang dari klan Kongwan, katanya sambil membungkuk. Di singgasana kayu duduk makhluk wanita mempesona yang diselimuti kabut berwarna-warni. Parasnya begitu indah hingga mampu mengguncang jiwa. Ksatria Jue Guang, ucapnya lembut. Kau tahu apa yang kuinginkan darimu? Saya tahu, jawab Jue Guang dengan hormat. Ada yang ingin kau katakan? Tanya sang wanita. Tuan memilih saya karena pertama, saya seorang pewaris. Kedua, saya sudah menyerah pada jalur Dewa Binatang. Kemajuan saya terlalu lambat. Sekarang saya beralih ke jalur ruang dan waktu. Ketiga, saya punya tubuh alternatif. Dan terakhir, sebagai anggota klan Kongwan, saya ahli dalam kendali pikiran. Jadi sayalah yang paling hemat biaya untuk membunuh Kaisar Sungai Pedang. Kau benar. Dari semua pilihan, kau yang paling cocok. Tapi kau tahu risikonya. Kehilangan satu tubuh ksatria alam semesta, itu mahal. Dan kau akan kehilangan kesempatan mewarisi dan masuk sekolah Dewa Leluhur selamanya. Jue Guang tetap membungkuk patuh. Aliansi akan mengganti kerugianmu, lanjut wanita itu. Apa rencanamu untuk membunuhnya? Setahu saya, Kaisar Sungai Pedang hanya bertarung, menerima tantangan, lalu kembali ke istananya. Setiap pewaris punya kendali mutlak atas istananya. Kalau ada yang menerobos, Danau Aurora 5 warna akan langsung membunuhnya. Jadi satu-satunya cara adalah menunggu dia keluar. Kau mau memancingnya? Tanya sang wanita. Cara paling membosankan tapi paling aman memang menunggu dia keluar, jawab Jue Guang. Wanita itu tersenyum tipis. Kendalikan pikirannya jika bisa. Kalau hanya kau bunuh langsung, manusia bisa saja memutar balik waktu dan membangkitkannya. Iya,
Jawab Jue Guang hormat. Di Pulau Bauhinia, Jue Guang Knight berjalan perlahan. Semua pewaris lain menyingkir memberi hormat pada seorang kesatria alam semesta. Ia puas, tapi wajahnya mengeras saat melihat istana bergaya Jiangnan milik Luo Feng. Aku kesatria alam semesta, tapi bagi aliansi ras serangga, aku tak berarti apa-apa dibandingkan manusia itu. Satu-satunya cara membunuhnya adalah mati di telan Danau Aurora 5 warna. Setelah itu aku akan terpaksa hidup bersembunyi selamanya, atau terkurung di wilayah ras serangga. Kalau tidak, ras manusia akan memburuku sampai akhir zaman. Menyedihkan. Ia merasa sangat tertekan, tapi tak bisa melawan perintah aliansi. 2 hari kemudian, di puncak sebuah gunung, sesosok makhluk ular bayangan menatap jauh. Mengorbankan diriku untuk membunuhnya. Tuan Serigala Langit, Master of Skywolf, berjanji akan menghidupkanku kembali dengan membalikan waktu. Tapi itu berarti aku kehilangan jalur Dewa Binatang selamanya, dan tetap akan diburu ras manusia. Ia seakan masih mendengar auman Tuan Serigala Langit. Bunuh dia. Baik ras mesin, iblis maupun serangga, semuanya mengirim kesatria dari ras lain bukan dari ras mereka sendiri. Harga yang harus dibayar untuk menjaga aliansi. Waktu terus berjalan. Luo Feng tetap dengan rutinitasnya, bertarung 1000 kali sehari. Ras iblis, serangga, dan mesin menunggu kabar baik. Mereka tahu manusia sadar akan ancaman, tapi percaya cepat atau lambat Luo Feng akan lengah. Boom! Di dunia pertempuran, Luo Feng dengan zirah hitam melayang di atas kota hancur. Sayap hitamnya membentang, 600 bola emas kembali berputar di sekelilingnya. Setelah hampir 2 tahun dan lebih dari 620.000 pertempuran, akhirnya semuanya selesai. Semua pertempuran telah selesai. Gumam Luo Feng sambil menatap gelombang kekuatan dewa di kejauhan. Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID, biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu, udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!